Selamat bertemu kembali dengan saya Ferdi. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat soal kuis atau soal ulangan ataupun ujian di e-learning Universitas Flores. Nah, di sini kita pakainya Moodle ya, jadi gampang. Langkah yang pertama adalah setelah kita melakukan login di aplikasi ini, kemudian sudah berhasil login dan kita pilih mata kuliah yang akan dibuat soal kuis ataupun ujian atau ulangan tersebut. Saya contohkan di sini, saya pilih salah satu mata kuliah saya pakai BIMTEK ya, contoh saya pakai ini. Kalau sudah terbuka, setelah diklik dan mata kuliahnya sudah terbuka, jangan lupa teman-teman, di sebelah kanan ini ada roda gigi, kita klik di sini. Kita harus pastikan bahwa turn edit off lagi nyala. Jadi ini ya, saya ulangi di sini. Klik di turn edit on ini supaya dia muncul mode edit seperti ini. Ini mode edit ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menuju ke pertemuan atau bagian di mana kita mau memasukkan ujian ataupun kuis tadi. Saya ambil contoh di sini di topik 12. Topik 12 ini saya mau kasih ujian di sini ya. Sebelah kanan ini di tombol edit, kita klik di sini. Kemudian kita klik edit topik. Setelah edit topik, kita klik lagi di custom, kemudian kita isikan, misalnya ini, kuis atau ujian atau ulangan, ya apalah terserah. Kemudian di sini kita bisa juga kasih keterangan sedikit, silakan kerja soal ujian ini dengan teliti. Terima kasih. Ini contoh ya. Setelah itu kita simpan. Ya, kita simpan. Ini namanya kita membuat sebuah template dulu ya. Oke. Kita pastikan di sini dia sudah muncul ini ya. Sudah disimpan dan dia sudah muncul seperti ini. Apa yang kita lakukan? Kita lihat di sebelah kanan, kita klik di sini, add an activity or result ya, kita klik di sini. Kemudian dia muncul seperti ini. Apa yang kita pilih? Kita pilih kuis ya, di sini. Ini kuis. Kita pilih kuis, kemudian kita klik add. Ya, add. Oke, sudah jalan. Kita masuk ke sini. Kemudian di sini kita harus mengisi satu persatu. Yang pertama adalah name. Ya, name. Name ini terserah teman-teman mau menggunakan kode atau apapun itu. Ya. Karena ini kita tujuannya kita akan memulai membuat template untuk soal-soal ujian kita. Nah, saya kasih contoh saja, saya kasih nama di sini kuis 5, misalnya seperti itu. Atau kalau mau kasih nama ujian, boleh saya hapus ya. Ujian mid, boleh ya. Oke, terserah saja. Saya kasih ini aja lebih gampang. Kuis 5. Oke. Kuis 5, kemudian deskripsinya kita masukkan deskripsinya seperti apa, saya contohkan aja, misalnya gini, kerjakan soal berikut dengan teliti. Oke. Soal kuis ini dapat dikerjakan 2 kali. Artinya bahwa kerja pertama
belum lulus bisa kerja lagi yang kedua kalinya. Oke, itu ya. Kemudian bisa juga kita masukkan untuk timingnya. Oke, waktu untuk mengerjakan kuis ini adalah 50 menit. Misalnya seperti itu. Yang nanti kita sebentar atau kita tulis berapa? 60 menit 1 jam ya. Oke. Kemudian di sini bisa selamat bekerja. Oke, kita display dia itu instruksinya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini timing ini ya tidak usah diperhatikan dulu, nggak apa-apa. Ini kapan waktu kita ujian, ini settingan kemudian tidak apa-apa. Kemudian di grade ini yang kita harus isi ya. Grade ini di sini grade to pass. Nah, grade to pass ini nilai untuk lulus, misalnya nilai untuk lulusnya 6 ya, 6.0 boleh. Kemudian attempt allow, yang berikutnya adalah attempt allow ya. Nah, attempt allow ini berapa kali mengerjakan kuis. Tadi sudah saya tulis di atas 2 kali, jadi di sini kita konsisten 2 kali. Kemudian grading method ini adalah kalau dia 2 kali kerja, nilai mana yang diambil. Nah, apakah nilai tertinggi, apakah nilai rata-rata, apakah yang pertama, ataukah apakah yang kerja yang terakhir. Oke, boleh kita ambil ini. Ini contoh saja ya, high. Jadi sudah, saya pindah saja supaya jangan bingung. Kita yang gampang-gampang dulu ya. Kemudian yang ini activity completion ini kita wajib ya, wajib kita pilih yang ini saja, show activity as complete when conditional are met. Jadi di sini kita klik ini, artinya bahwa di akunnya mahasiswa itu secara otomatis dia akan melihat apabila dia sudah kerja, atau dia sudah sampai pada kuis ini dan dia selesai kerja, artinya prosentasenya ditambah dengan itu, dan sudah ada tanda contreng di sana menunjukkan dia sudah melakukan kerja itu. Oke, kemudian di sini ada tercontoh student must view the activity complete ya, seperti tadi sudah. Kemudian student must receive grade ya, grade. Jadi siswa harus mendapat nilai dulu baru tercontreng di akunnya dia. Oke, itu saja yang kita perlu isi, yang lain nanti aja dulu. Kemudian kita klik save untuk menyimpan. Oke, itu ya, kita simpan. Oke, kita bisa baca di sini, bisa lihat di sini ya. Oke, jadi tinggal dipilih. Kalau tadi yang di atas itu boleh boleh dihilangkan biar tidak terganggu double-double, itu boleh. Bisa juga saya rubah, saya hilangkan ya. Ini boleh-boleh saja ya, tidak ada yang melarang. Saya hilang supaya jangan ada pendobelan. Oke, supaya lebih rapi. Kemudian kita lihat, nah ini ya, jadi di bagian ini ada kuis untuk pertemuan ini ya. Jadi di dalam ini ada pertemuan, ada kuisnya. Oke, silakan. Atau tadi di sini misalnya pertemuan 12 kita tidak menghapus, bisa juga untuk ini. Kalau kita mau pakai untuk ujian boleh juga. Jadi tinggal silahkan menjadi arsitek di e-learning ini. Baik, demikian kita sudah berhasil membuat template. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat soalnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke membuat soal, jangan lupa teman-teman ya, klik like and subscribe ya. Sekali lagi saya ulangi, jangan lupa klik like and subscribe. Oke, agar kita dapat melanjutkan ke bagaimana cara menginputkan soal. Oke, sudah klik like and subscribe. Kita lanjut ya. Kita klik di sini, quiz ya. Kita klik di sini. Kemudian dia akan terbuka seperti ini. Nah, di sini kita sudah lihat ya, tadi kita setting sudah kelihatan di sini ada
attempt allow ini, attempt artinya dia dapat mengerjakan 2 kali untuk kuis ini. Kemudian grading metodenya high ya, jadi yang paling tinggi nilainya itu yang diambil. Oke, kemudian kita lihat di sini sudah ada tombol-tombol yang bisa diklik. Kita pilih yang edit quiz karena kita mau mengisi satu persatu soalnya. Oke, teman-teman, kita sampai di sini ya. Ini yang pertama kita ganti dulu ini maksimum grade-nya kita kasih 100 ya. Jadi kalau benar semua dia dapat angka 100, kemudian kita save. Oke, biar lebih gampang untuk pembagian. Oke, kemudian di sini kita reshuffle. Jadi soal-soal sebentar itu semuanya di reshuffle. Oke ya. Kemudian kita masukkan soal yang pertama. Oke. Kita membuat soal kali ini adalah soal pilihan ganda atau namanya multiple choice ya. Soal multiple choice. Jadi kita klik a new question, kita pilih yang ini multiple choice. Kita klik di situ, pilihan ganda ya. Oke, kita add. Kita add. Kemudian di sini ya. Kalau ini mau dibiarkan saja tidak apa-apa ya, ini kategorinya dibiarkan saja. Question name. Nah, question name ini kita bisa kasih nama soalnya nomor 1 misalnya. Bisa juga seperti itu atau apapun namanya silakan. Kalau saya kasih nomor 1 ya, atau quiz 1. Quiz 1 ya. Kemudian di sini isi pertanyaannya. Apa yang mau nomor 1 ini pertanyaannya apa? Siapa Presiden RI sekarang? Ini contoh ya. Kemudian kita turun ke bawah. Oke, ini one answer only, jawabannya hanya 1 ya, tidak boleh 2. Kemudian shuffle the choice, artinya jawaban nanti diacak. Semua akun atau semua siswa jawaban-jawabannya diacak sehingga mereka tidak bisa menghafal bahwa soal siapa presiden jawabannya A. Tidak, kamu akan ada acak ABCD-nya, akan ada acak posisi jawabannya. Oke, itu saja yang kita ini. Kemudian di bawahnya ini pastikan shuffle choice, kemudian number of choice-nya kita pakai ini ya, ABCD yang kecil. Kemudian choice 1. Kita masukkan jawaban yang paling benar di sini. Misalnya Joko Widodo. Oke, Joko Widodo. Nah, grade-nya kita kasih 100 karena benar ya. Benar semua dikasih 100. Oke. Oke, bisa ya. Kemudian yang kedua jawabannya kita kasih harus jawaban yang salah, misalnya Amir. Oke. Amir Maun misalnya seperti itu. Kemudian jawabannya yang di sini di grade-nya tetap kasih 0 karena jawabannya salah. Kemudian yang ketiga kita kasih nama Markus. Oke, seperti itu ya. Kemudian jawaban yang keempat kita kasih nama Abdullah. Seperti itu. Semuanya jawaban yang salah kita kasih nilai 0. Kemudian kita save. Kita save. Kita akan lihat sudah 1 bank soal yang kita buat ini ya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita lanjut untuk membuat soal yang kedua ya, tetap di multiple choice. Oke, kita klik lagi di sini, kita pilih di sini. Kemudian add. Oke. Kemudian apa tadi ya? Quiz. Ini harus diisi ya. Quiz 1. Nah, yang kedua ibu kota negara Indonesia. Oke. Kita sama
pastikan shuffle ini sudah betul. Kemudian di sini kita kasih nama Jakarta yang benar ya, yang benar kita kasih itu, kita kasih nilai 100. Tinggal kita isi yang salah-salah ya. Medan, tidak perlu lagi utak-atik yang lain. Yang ketiga Surabaya. Oke, kemudian yang keempat kita kasih Manado. Oke, jadi misalnya saya tambahkan bisa kita pakai untuk uji coba. Nah, feedback ini kan kita bisa menyampaikan. Misalnya dia jawab Jakarta benar, jawaban Anda benar. Bisa seperti itu ya. Oke, kita save. Oke. Demikian kita akan lanjutkan terus sampai sejumlah berapa soal kuis yang akan kita lakukan. Oke. Kalau sudah selesai berarti kita selesai melakukan kuis itu ya. Oke, kita kembali ngecek ke sini. Oke. Kita klik di kuis atau ujian atau ulangan ini, kita melihat hasilnya ya, hasil yang kita sudah buat tadi. Oke, ini agak lambat. Jadi demikian ya, sudah selesai. Tinggal sebenarnya kita tinggal masuk ke akunnya mahasiswa untuk kita melanjutkan di mana bisa kita temukan atau kita bisa mengerjakan di mana kuis-kuis yang telah kita susun tadi ya, tinggal dikerjakan oleh mahasiswa dan nilainya atau grade-nya secara otomatis dikerjakan di sana dan terjawab melalui sistem ini. Jadi demikian secara singkat bagaimana membuat soal multiple choice atau pilihan ganda untuk kuis di e-learning Universitas Flores. Nah, ini sudah kita bisa lihat ya. Ini kita bisa preview untuk melihat hasilnya. Ini teman-teman ya. Jadi pertanyaan 1 misalnya kita jawab Joko Widodo, next page misalnya. Ini sama dengan yang di mahasiswa nanti itu seperti ini munculnya ya. Kemudian ibu kota negara Indonesia di Surabaya, saya jawab ini salah ya. Finish attempt, ini contoh saya jawab ya, supaya kita bisa lihat hasil. Di sini ada 2 soal tadi. Kemudian ini, oke, submit, kita submit saja, submit. Kita cari lihat hasil contohnya. Oke, ini kita lihat 1 jawaban benar, 1 jawaban salah ya. Jadi di sini grade-nya cuma 50, jadi karena 1 jawaban yang benar. Nah, demikian cara membuat itu, dan di mahasiswa nanti tampilan seperti ini. Nanti kita akan lihat di video di mana saya buka atau saya contohkan sebagai seorang mahasiswa mengerjakan ini. Terima kasih kembali. Saya ingatkan lagi teman-teman untuk jangan lupa like and subscribe video saya ini. Terima kasih.